Roma 12 ayat pertama sampai 8 demikian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ada sebuah kisah di suatu peternakan yang cukup luas. Sang tuan, seorang peternak ini, punya macam-macam hewan ternak. Ada kuda, ada domba, ada sapi, ada banyak ayam. Ia juga memelihara lebah untuk diambil madunya. Ia punya seekor anjing kecil yang lucu. Mungkin kayak anjingnya Ibu Kiok. Enggak besar. Tapi anjing itu lucu. Konon, namanya juga cerita ya. Hewan-hewan ini bisa ngomong satu dengan yang lain. Mereka berdiskusi. Isinya adalah tentang kebanggaan. Bahwa mereka paling disayang oleh tuannya. Paling disayang oleh si peternak ini. Sapi mengatakan, oh tentu saja. Akulah yang paling disayang oleh Tuhan kita.
Setiap pagi aku memberikan susu. Tuannya melalui pegawai-pegawai menyiapkan perangkat memerah susuku. Aku memberikannya dengan sukacita. Susu itu dinikmati dan bisa juga dijual untuk kesejahteraan tuannya. Lalu kuda mengatakan apa? Aku juga disayang oleh tuanku. Mungkin akulah yang paling dicintainya. Mengapa? Kalau tuan kita nih mau bepergian, yang dipakai kan bukan kalian. Aku ditungganginya. Maka si tuan itu merasa gagah menaiki aku, kuda yang paling keren. Jadi aku yang paling dicintai, paling berguna di sini. Domba nggak mau kalah. Kalau sapi memang badanmu besar, kuda kelihatan gagah. Tapi tuan kita kan juga perlu jas, perlu pakaian. Buluku ini loh yang diambil, aku rela untuk digunduli. Supaya buluku diambil lalu menjadi pakaian yang keren buat tuan kita. Pasti deh tuan kita itu hangat ketika musim dingin. Ia akan tampil keren dalam jamuan-jamuan pesta. Bukan karena kalian, tapi karena aku. Ayam gimana? Ayam juga gak mau kalah. Walaupun aku kecil, aku sangat berguna. Karena Tuhan kita itu sulit untuk bangun. Tiap pagi aku membangunkannya. Suaraku kalian dengar kan? Merdu. Lagian, yang betina itu pasti menghasilkan telur. Asal kalian tahu, telur itu sumber protein yang paling hebat, paling keren loh. Dan aku memberikannya setiap pagi. Lebah datang, weng gitu kan. Ia nimbrung percakapan. Hebat banget ya kalian ya. Punya kelebihan. Punya yang istimewa. Merasa dicintai. Merasa berharga. Aku juga walaupun kecil. Aku menghasilkan madu. Madu itu sangat berguna. Sekarang kan kalian tahu, musim virus, musim penyakit. Madu itu bisa meningkatkan stamina. Membawa energi yang kuat. Jadi Tuhan kita gak mudah sakit. Coba kalau gagah, keren. Tapi sakit-sakitan, rasanya kan gak abdol. Gimana dengan anjing kecil tuh? Ketika mendengarkan percakapan hewan-hewan yang merasa hebat itu. Dia tidak sanggup untuk menampilkan aku hebatnya apa ya? Aku kerennya seperti apa? Tidak. Alih-alih dia tertunduk. Dan sebelum yang lain juga bertanya, ia bertanya pada diri sendiri. Aku apakah berguna di peternakan ini? Apa yang harus aku lakukan dan apa yang sudah aku berikan kepada Tuhanku? Selain si Tuhan itu memberi makan aku sehari 2 kali.
Selain dia merawat aku, memberikan vaksin, memberikan ini dan itu, dia merasa minder. Percakapan ini terus sampai larut sore. Karena sudah mulai malam, mereka tidur di tempatnya masing-masing. Larut malam, menjelang pagi berarti jam 2, jam 3, tiba-tiba si anjing kecil ini mendengar ada suara yang mencurigakan. Lalu telinganya berdiri. Anjing itu pendengarannya luar biasa. Dengan cermat ia mendengar. Ternyata ada langkah kaki. Langkah-langkah itu asing buat dia. Ini rasanya ada yang lain. Lalu semakin dia konsentrasi, semakin jelas suara langkah itu. Dan kemudian ia mengeluarkan suaranya. Menggonggong sangat keras. Lalu sang tuan bangun, semua orang bangun di situ dan juga binatang-binatang hewan yang lain. Ternyata betul di situ. Ada sekelompok orang mau masuki peternakan itu akan mengambil, akan mencuri hewan-hewan ternak itu. Singkat kata, mereka akhirnya berkumpul dan mengatakan kepada anjing yang merasa tidak berguna itu, untung ada kamu. Coba kalau nggak ada kamu yang dengar suara orang yang mau mencuri itu, entah apa jadinya peternakan kita. Mungkin akan kacau balau. Mungkin kita akan diangkut, dibawa. Mungkin kita akan dipotong dan lain sebagainya. Ternyata kan ada gunanya. Tuhan menghadirkan orang-orang dalam kehidupan gereja, menjadi anggota gereja itu berbagai macam latar belakang, karakter, sifat, dan juga talenta karunia. Bukan untuk apa? Membanggakan diri. Bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi untuk satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga kehidupan gereja atau umat Tuhan ini dapat menjadi kesaksian yang indah di dunia ini. Maka Paulus itu menggambarkannya apa? Kalian itu, hei jemaat di kota Roma, sama seperti tubuh. Sekalipun anggota-anggotanya banyak dan berbeda, tidak semua anggota itu mengerjakan pekerjaan yang sama. Ada fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, ada talenta yang digunakan untuk hal-hal yang khusus yang bisa dilakukan setiap anggotanya. Jadi kalau begitu, apa yang harus terjadi di dalam kehidupan gereja? Yang pertama, hindari persaingan. Kalau ada orang yang punya talenta lebih dari kita, misalnya, ia bisa menyanyi, bisa memimpin liturgi, jangan iri. Oh, saya mah nggak bisa. Jadi dia lagi. Hati kita jadi tidak nyaman. Yang pertama-tama jangan iri. Yang kedua, dari teguran Paulus ini harusnya kita sadar
Kan setiap tubuh itu diberi fungsi yang berbeda. Berarti kalau kita merasa bagian dari tubuh Kristus, artinya kita itu harus sadar dengan potensi, dengan talenta yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan sibuk melihat, menilai kekurangan, kelebihan orang lain, tapi sibuklah dengan diri sendiri. Dengan melihat, menggali, belajar, potensi apa yang aku miliki, yang Tuhan titipkan kepada. Dan sudah sejauh mana aku menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba pernah nggak kita berpikir, Tuhan tuh menitipkan kebisaan apa sih buat saya? Jangan melihat kekurangan diri sendiri saja. Oh, saya mah nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya mah bisanya hanya mengeluh misalnya. Tuhan tidak senang dengan ucapan-ucapan yang demikian. Lihat ke dalam diri kita, seriusi diri kita. Jangan sibuk serius dengan orang lain. Oh iya ya, ternyata setelah saya belajar membaca Alkitab di depan, saya juga bisa jadi lektor. Teman-teman kita ada yang melihat, oh itu salah baca, salah titik koma. Ya jangan dihakimi. Namanya juga baru belajar. Beri kesempatan yang baik. Dan ketika kita diajari, dikasih tahu, harusnya begini, tadi kamu membacanya seperti ini. Jangan mudah baperan dong. Jangan mudah tersinggung, terus kemudian mengatakan, udah deh, gua mah memang gak bisa. Kenapa disuruh-suruh terus? Nah ini yang membuat potensi kita, talenta kita kubur terus. Tapi ketika kita belajar, oh iya, pada hakikatnya yang kita layani adalah Tuhan. Dan kita membacakan firman-Nya. Ketika orang mendengarkannya, maka orang akan merasakan disapa oleh Tuhan. Walaupun kecil ini sangat berguna. Tapi harus kita serius. Kita beli nih ukulele kayak kemarin, gonjreng-gonjreng gitu. Jangan hanya ikut-ikutan. Karena kita ngiri nih, oh gereja A, gereja B mah punya kayak gitu. Masa kita nggak punya? Belilah, kita latihan. Tujuannya apa? Supaya kita juga dianggap gereja yang punya grup ukulele. Ini keliru. Mau melayani karena kita lihat orang lain. Kalau kita mau belajar, belajarlah. Ini kesempatan. Oh Tuhan, Engkau masih mengizinkan aku untuk hidup dan melayani. Maka inilah yang aku akan persembahkan kepada. Di ukulele juga kan ada macam-macam kuncinya, ada macam-macam kapan kita mainnya. Ada memberi kesempatan untuk orang misalnya bernyanyi, ada jeda dan seterusnya. Ini sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita menghargai peran kita, peran orang lain. Dan yang terutama apa yang kita nyanyikan di situ kan pujian buat Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jangan ngiri pada orang lain, harus kita peka, harus kita gali potensi diri sendiri. Yang ketiga juga penting. Ketika kita belajar nih, tadinya nggak bisa, sekarang bisa, oh tambah mahir. Lalu menganggap yang lain itu tidak bisa, merendahkan orang lain. Ini juga salah. Kebablasan, menganggap diri paling utama, paling hebat, ini juga adalah perbuatan yang keliru. Ya. Jadi konflik, pertengkaran, pertikaian di dalam gereja itu terjadi karena apa? Orang cenderung merendahkan yang lain. Ya. Menganggap diri lebih hebat, lalu
Melihat orang lain tuh hanya kekurangannya saja. Dari sinilah Paulus mengingatkan itu. Bahwa kita diminta untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dasarnya apa kita mau melayani? Kalau buat Paulus jelas dasarnya. Bahwa hidup kita harus menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Ini bisa terjadi dan bisa kita lakukan kalau apa? Paulus mengatakan, kalau orang itu sudah berubah, mengalami pembaruan hidup, pembaruan dirinya. Dari mana pembaruan itu dimulai? Akal budi, kata Paulus. Pembaruan di dalam hati kita. Baru kemudian kita bisa melakukan tugas panggilan pelayanan itu dengan baik. Kalau pembaruan itu hanya luarnya saja, ini mah bisa semua orang juga melakukannya. Ini hanya sekedar topeng pencitraan. Supaya orang lain melihat, mengagumi, oh hebat banget ya pelayanan kita. Tuhan tidak mau, tidak menghendaki itu. Tapi pembaruan itu harus di dalam diri kita. Sehingga kita mengetahui, kata Paulus, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi menurut saya, intinya adalah bahwa Paulus mengajak kita untuk menseriusi diri sendiri. Apakah saya sudah mengalami pembaruan yang dari Tuhan? Apakah saya sudah mengenal kasih karunia Tuhan? Sehingga dengan begitu, saya melayani itu bukan untuk mendapatkan segala sesuatu. Saya melayani, saya memberikan persembahan, saya melakukan ini dan itu. Bukan supaya Tuhan memberikan rejeki yang lebih lagi melimpah. Bukan itu. Tapi justru karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Maka kita bersyukur. Kita berterima kasih. Kita kamsyah Tuhan. Engkau sudah begitu baik. Dan itulah yang menggerakkan kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Dan persembahan itu jangan hanya kita sederhanakan. Kalau saya sudah kasih uang, maka saya sudah memberikan persembahan. Persembahan sama dengan memberikan uang. Ini kurang lengkap. Ini tidak abdol. Yang abdol, kata Paulus, seluruh hidupmu. Seluruh apa yang kita kerjakan, itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Jadi ingat, bukan hanya di gereja ini kita memberikan persembahan. Bagaimana ketika kita di rumah? Kita masak, kita melayani seisi rumah. Jadikanlah itu sebagai persembahanku untuk memuliakan Tuhan di rumahku. Coba kita berani nggak evaluasi? Di rumah kita, sekeluarga kita nih, apakah melalui perbuatan kita memuliakan Tuhan atau enggak? Si mama ini baik sekali ya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menghadirkan mama di sini. Karena melalui mama kami bisa menikmati kehidupan lebih baik. Mama bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan, menyiapkan ini dan itu. Sambil menyiapkannya, bernyanyi-nyanyi kecil, memuji Tuhan. Wajahnya gembira, senang. Seisi rumah pasti ketularan tuh. Ketularan mengucap syukur. Ketularan memuji Tuhan. Tapi kalau kebalikannya coba. Bangun pagi marah-marah. Bangun pagi mau nyalain kompor. Ini gasnya habis.
Belum apa-apa sudah ngomel, dasar nih anak-anak kalau make sembarangan saja. Air juga begitu. Pasti seisi rumah bukannya sukacita. Bete deh semua, pasti. Kan kita nggak mau ya, punya rumah itu suasananya bete. Nah, itu kan di rumah kita. Ketika di gereja, ya sama yang seperti itu. Ketika kita melayani, kayak tadi tuh, Tri masak di dapur sambil keringetan, sambil apa, sambil nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Saya juga demen ngelihatnya. Dan tergoda untuk menggodainya, ya. Jadi ada suasana yang sukacita. Di gereja ini harus dibangun suasana seperti itu. Kenapa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai nama Tuhan di sini dicaci maki. Jangan ke gereja itu. Kenapa? Nanti kamu berantem deh pasti. Nanti itu kamu tuh diomongin ke sana ke sini, panjang lebar. Ini rumah Tuhan atau rumah hantu? Kan kita maunya ini rumah Tuhan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Tuhan sudah memberikan itu. Tinggal kita mengelolanya. Beragam bentuk, berbeda talenta, berbeda pengetahuan, berbeda latar belakang. Bukan alasan kita jadi cekcok. Tapi ini alasan saling melengkapi sebagaimana tubuh. Mengakhiri ini ada cerita lagi nih, ada anak kecil. Ia iseng ke mamahnya. Terus mamanya, dia bertanya pada mamanya, "Mah, aku mau nanya." Tanya apa? Kalau tangan dibandingkan dengan kaki, itu lebih penting mana? Pernah nggak ditanya anak-anak kecil, tanyaannya begitu? Menurut mama, tangan sama kaki itu penting mana? Mamanya nggak bisa menjawab. Nanti besok aja ya. Coba kita lihat. Besoknya akhirnya ketika sarapan sudah mulai, hidangan sudah tersedia. Silakan makan. Mamanya mengatakan begitu. Terus sebelum makan si mamanya tanya sama dia. Nih sekarang, menurut kamu penting mana nih buat makan itu, tangan apa kaki? Yang penting yang mana? Iya tangan. Masa sih kalau orang yang normal, kalau makan lebih penting kaki? Iya tangan mama. Tangan lebih penting. Iya. Oke. Makan selesai. Oke, sekarang sudah semua siap? Iya siap. Sekarang kita berangkat. Nah, sekarang lebih penting mana nih? Tangan atau kaki untuk jalan ke sekolah? Anak itu mengatakan, ya jelas kaki. Masa aku jalan dengan tangan? Aku bukan seorang akrobator, tukang sirkus. Kan begitu. Nah, si mamanya mengatakan, jadi menurut kamu yang mana yang penting? Yang lebih penting? Ya penting semua mama. Betul. Penting semua. Tidak ada yang tidak penting di tubuh kita. Tuh Paulus mau mengatakan itu. Dia bisanya begitu. Dia bisanya diam, memperhatikan orang lain, mencatat anggota. Itu penting. Ada juga orang yang ramah, pandai bicara, menyambut umat di sana. Salaman, apa kabar hari ini? Saya senang melihat kamu hari ini. Ini juga penting kan. Ada yang gak kelihatan, tapi ia peka telinganya. Oh iya ada masalah. Udah saya doakan. Dia sebagai pendoa sangat penting. Jadi kita tidak boleh melecehkan atau menganggap yang lain itu tidak penting. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menganggap diri kita, oh saya nggak penting di gereja ini. Penting.
Sebaliknya lagi, kita tidak boleh menganggap bahwa saya terlalu penting di sini. Saya jadi orang penting. Wah, ini kalau seperti ini, jadi akan terus kacau. Biarlah kehidupan kita mencerminkan ini nih. Mensyukuri karunia di dalam gereja. Supaya gereja ini tumbuh, menyenangkan, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.